Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam kajian Islam kali ini kami akan menceritakan sejarah mengejutkan Abdurrahman bin Muljam mengucapkan takbir dan ayat Al-Quran ketika menusuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 19 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 1400-an tahun yang lalu, di subuh masjid yang mulia, tiba-tiba Abdurrahman bin Muljam al-Muradi berteriak keras dengan pedang terhunus di tangan. Allahu Akbar! Hukum itu milik Allah, wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu. Sambil menebas tubuh mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada saat bangkit dari sujud salat subuh pada 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Abdurrahman bin Muljam menebas tubuh figur mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang sudah dilumuri racun matikan seharga 1000 dinar. Wow, racunnya pun sangat mahal. Tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalami luka parah, tapi dia masih sedikit bisa bertahan. 3 hari berikutnya, tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, ruh mulia sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat karena perbuatan culas seorang muslim yang selalu merasa dirinya paling Islam. Bunuh atas nama hukum Allah. Itulah kebodohan dan kesesatan orang Khawarij. Cara pandang serupa sempat marak dan laku keras di kalangan umat Islam kini, termasuk di negeri kita tercinta ini. Kembali kepada Ibnu Muljam. Saat melaksanakan aksi biadabnya tadi, Ibnu Muljam berkaca pinggang, lantang, membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 sebagai pembenar perbuatannya. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Namun begitu, toh dia tak bisa lepas dari vonis hukum karena membunuh sesama muslim. Bahkan beliau membunuh Khalifah Amirul Mukminin. Ibnu Muljam dihukum qisas. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia berpesan kepada para Al-Gojo. Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah. Permintaan itu pun dijalankan sang Al-Gojo. Tubuhnya dimutilasi terlebih dahulu. Tangan dipotong, kaki dipotong, badan dipotong, sebelum akhirnya kepala terpisah dari tubuhnya. Sangat-sangat dramatis sekali. Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut suami Sayyidah Fatimah, sepupu Rasulullah, dan ayah dari Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fi sabilillah. Seorang ahli surga harus meregang nyawa di tangan seorang muslim yang meyakini aksinya itu adalah di jalan kebenaran demi meraih surga Allah. Sangat ironis sekali. Potret Ibnu Muljam adalah realita yang terjadi pada sebagian umat Islam di era modern. Generasi pemuda yang mewarisi Ibnu Muljam itu giat melakukan provokasi-provokasi atas nama jihad di jalan Allah dengan cara membunuh, membantai, memerangi sesama, bahkan dengan melakukan bom bunuh diri yang oleh mereka disebut istishhadiyah atau menuju jalan mati syahid.
Siapakah sebenarnya Ibnu Muljam, para sahabat sekalian? Dia, Ibnu Muljam ini adalah lelaki yang hafizul Quran, orang yang zahid, rajin salat, rajin puasa, dan mendapat julukan Al-Muqri. Dia juga sekaligus sebagai motivator orang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan sahabat Amr bin As untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri piramida itu. Dalam pernyataannya, Khalifah Umar bin Khattab pun bahkan menyatakan atau pernah memuji Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam adalah salah seorang ahli Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan muliakanlah ia, wahai Amr bin As, kata Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran, berpenampilan religius, fasih berbicara agama, dan rajin beribadah, tapi semua itu tidak bermanfaat baginya. Ia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Akibat kesesatannya yang disebabkan kedangkalannya dalam memahami ilmu agama. Afiliasinya kepada cara pandang Khawarij yang mengklaim Islam paling benar telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan dangkal. Ibnu Muljam tergesa-gesa menetapkan klaim surga kepada dirinya dan neraka kepada orang lain, termasuk kepada sahabat didikan langsung Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia dengan sembrono melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Alangkah menyedihkan karena aksi itu diklaim dalam rangka membela agama Allah. Sampai di sini kita mesti tersadar, dewasa ini telah lahir generasi-generasi baru Ibnu Muljam yang bergerak secara masif dan terstruktur. Mereka adalah kalangan yang sebenarnya saleh, menyuarakan syariat dan pembebasan umat Islam dari kesesatan. Mereka menawarkan jalan kebenaran menuju surga Allah, namun caranya naif, mengkafirkan sesama muslim. Ibnu Muljam gaya baru ini lahir dan bergerak secara berkelompok untuk meracuni generasi-generasi muda Indonesia, sehingga mereka dengan mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka dengan enteng menyesatkan kiai dan para ulama. Tampilan luar mereka cukup religius, bahkan ada bekas sujud di dahi. Mereka membaca Al-Quran dan pandai berdalil dengan Al-Quran, namun sesungguhnya mereka adalah kelompok yang merugi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah mewaspadakan kemunculan generasi Ibnu Muljam ini. Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laysat qira'atukum ila qira'atihim wala salatukum ila salatihim syai'a wala siyamukum ila siyamihim syai'a. Yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna annahum lahum wa huwa alaihim la yatajawazu salatahum tarakiyahum yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran. Bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula salat kalian daripada salat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujjah bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Yakni mereka mengira Al-Quran membenarkan mereka, padahal mereka bertentangan. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang melesat dari sasaran buruannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1068. Kebodohan kepada ilmu agama dan perasaan paling benar sendiri mengakibatkan mereka jatuh kepada kesesatan. Merasa berjuang membela agama Islam, padahal hakikatnya mereka sedang merobohkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Waspadalah kepada gerakan generasi penerus Ibnu Muljam ini.
Ingat, Khawarij akan terus muncul sampai Dajjal keluar. Jangan sampai generasi kita teracuni oleh virus Ibnu Muljam gaya baru. Jauhi radikalisme dan ekstremisme dalam beragama. Perangi terorisme yang dibungkus dengan kata jihad fi sabilillah. Mereka bukan mujahid, tapi Khawarij gaya baru. Sudah terlalu banyak korban akibat ulah mereka. Islam dan ajaran Islam menjadi tercoreng karena ulah mereka. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan takdirkan kita dan anak penerus kita menjadi muslim yang baik, yang mewarisi akhlak karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi hambanya yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.